Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, rekan-rekan pendidik yang kami banggakan, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sebagai tanggung jawab kita. Semoga diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan doa kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita umatnya yang selalu konsekuen terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Ya, pada hari ini sebelum kita melangkah ke beberapa rangkaian acara, terlebih dahulu kita membuka kegiatan pada hari ini dengan seraya melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama kita sudah lewati dengan pembukaan, dan acara yang kedua sepatah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD 88 Loka, dan kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, kemudian selanjutnya ibu-ibu calon guru penggerak, marilah kita sekali lagi mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk bersama-sama mengikuti rangkaian dari program sekolah penggerak. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadanya, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, terlebih khusus kita yang berada di dalam rumahnya. Bapak Ibu sekalian, pada hari kedua ini kita akan menyaksikan lagi pemaparan diseminasi dan pemahaman dan penerapan budaya positif. Pesan saya bahwa mari kita sama-sama mengikuti dengan seksama, meskipun ini berulang-ulang. Saya rasa tidak salah kalau kita mengikuti dengan seksama. Yang tidak bagus itu adalah penyakit yang diulang-ulang. Dan saya melihat bahwa tentu materi yang akan dipaparkan teman-teman kita yang calon guru penggerak adalah materi-materi pilihan. Tentu dia memilih slide-slide, masukkan redaksi, memasukkan video, menurut perencanaannya itu sudah maksimal. Jadi mudah-mudahan materi ini diulang dan kita ikuti dengan cara seksama. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di dalam sekolah kita ini. Jangan hanya sekedar teori yang kita ketahui dan tidak diimplementasikan. Kemudian yang selanjutnya yang sering kita dengar dalam implementasi kurikulum ini adalah perubahan mindset, perubahan pola pikir. Nah, saya juga biasa berpikir bagaimana apa yang dimaksud dengan perubahan mindset itu.
Ya, bagaimana caranya? Ada saya dapatkan catatan, mudah-mudahan kita bisa melakukan ini bersama-sama. Ada tips, ada 6 tips yang bisa mendorong kita untuk melakukan perubahan mindset itu. Mohon izin saya bacakan. Yang pertama itu selalu bersyukur. Jika mengalami kegagalan, jangan mengambil keputusan untuk menghukum diri sendiri, apalagi untuk menghukum Tuhan. Ini kisah benar-benar kita bisa paham. Yang kedua, pikirkan hari ini dan hari esok. Nah, ada orang kan biasa yang berpikir untuk hari ini saja, dia tidak berpikir untuk hari esok. Barangkali frustasi ini yang dimaksud dengan dunia dan akhirat kalau tidak, iya, bola. Kemudian yang ketiga, selalu tersenyum. Iya, walaupun susah. Saya ingat waktu kami di SPG, kami diajarkan kode Epicurus, baik. Barangkali juga kita dapat materi itu. Di dalam materi itu dia bilang, guru saya waktu di SPG itu, jadilah seorang artis. Bagaimana namanya seorang artis? Ketika masalah bertumpuk di rumah, tiba di sekolah, tidak mau tahu orang kalian masalah tak jomblo, apalagi di depan anak-anak. Biasa ya, manusia normal, tapi kan bisa kita imbangi. Ada persoalan di sekolah, tiba di rumah menghadap sama anak, kita berhadapan sama anak-anak, tiba-tiba anak-anak melakukan kesalahan sedikit, di situ meledak itu emosi. Nah, mumpung saya ingat, saya pernah berkomentar di grup dengan memberikan stiker marah. Pada saat saya menyematkan stiker itu, saya tersenyum, saya tidak marah. Stiker itu saja yang marah. Ya, demi Allah. Nah, ini selalu tersenyum. Keempat, hilangkan rasa takut. Apa yang dimaksud hilangkan rasa takut? Nah, barangkali kita sudah lihat ini yang saya bisa berikan contoh konkret. Ibu Astri sudah lolos dari berkuliah. Teman-teman kita ini masih namanya dalam proses. Kan biasa ada orang lain, ya orang kaya, nah itu menghalangi. Hilangkan rasa takut. Hilangkan rasa takut dalam kegiatan positif. 3. Yang kedua, akui kesalahan. Ada orang yang biasa mesin kau salah, tapi masih rimpo kau aku salah. Katanya kau kayak paling tidak dia diam. Ketika ada persoalan, ada namanya debat apa itu, terus ketika diberikan argumentasi dia berpikir tersentak dalam hati, saya salah, tapi masih sudah pendapat. Bapak Ibu sekalian, Dr. Ishak memberikan saya penghargaan karena waktu saya bertugas di Buntu Batu selama 5 tahun, dan sebelumnya juga itu saya sering berbeda pendapat dengan Pak Burhan, Pak pengawas kita. Itu saya sering berbeda, sehingga biasa terjadi adu argumentasi di dalam rapat. Tapi ketika saya dipindahkan dari Perpai ke Tampaan, kami dilepas dalam kegiatan bersatu KKG, Pak Burhan, Pak pengawas tidak masuk dari belakang. Ketika saya diberikan, bukan kuliah, ketika saya diberikan untuk memberikan kata-kata dalam sambutan saya itu, terakhirnya saya berdiri dan saya hormat dan saya ucapkan mohon maaf kepada Pak Burhan atas segala kesalahan jika ada salah dan segala macam. Ketika dia mendengar itu, dia masuk, langsung dia masuk. Nah, pada akhirnya itu Pak Ishak mengatakan bahwa luar biasa, dan itu yang menjadi motivasi. Mudah-mudahan kisah yang saya
saya sampaikan ini bisa menjadi dorongan untuk mengakui kesalahan. Dan sebenarnya masalah-masalah yang dipaparkan atau yang menjadi argumentasi pada saat itu banyak orang yang mengatakan saya yang benar. Nah ini pasti kita yang aneh, pasti dia yang aneh. Dan puncaknya itu ketika saya mohon maaf dan orang dia mengatakan kita sebenarnya tidak bersalah, tapi alhamdulillah kita mohon maaf. Selanjutnya yang terakhir, berpikir bahwa kita lah yang menang. Kali ini yang dimaksud dengan tunduk dan menantu. Iya, biar kita dianggap salah ya. Kita tetap dengan pendirian kita dan berpikirlah bahwa kita yang akan menang. Dan mungkin sebagai pendorong ibu-ibu CGP bahwa sugesti di dalam hati kita dimasukkan bahwa insya Allah kita bisa menyelesaikannya ini dengan sampai pada titik akhir kegiatan kita. Mungkin itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sepatah kata yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD 88 Loka. Ya, acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Muhajirah SPDI, dan kepada Ibu waktunya kami persilakan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk ice breaking dulu agar kita lebih semangat dalam menjalankannya. Jadi ice breaking ini senyum 30 detik. Jadi clue-nya silakan Bapak Ibu guru berdiri. Kemudian silakan saling berhadapan. Dua orang. Iya. Setelah itu, ya setelah Bapak Ibu guru sudah berhadapan, silakan senyum 30 detik, saling menatap. Ya, tetapi saya kira clue-nya senyum. Namun kalau sampai 30 detik pasti kita akan tertawa lepas. Ya, silakan saling menatap, Ki. Ya, silakan saja. Ya, silakan Pak, saling menatap, Ki. Ya, kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu guru duduk kembali. Terima kasih. Jadi saya ingin tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melakukan ice breaking tadi. Apakah ada salah satu dari Bapak Ibu guru bisa menyampaikan perasaannya? Perasaan bahagia. Ya, bagaimana? Ya, lebih semangat. Ya, terima kasih. Jadi apakah ada perubahan perasaan Bapak Ibu sebelum melaksanakan ice breaking? Ya, yang tadinya merasa bosan atau mengantuk, sekarang sudah lebih semangat. Ya, baiklah, kita masuk ke pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi di sini kita diajak untuk
menjawab apakah kita setuju atau tidak setuju tentang pernyataan-pernyataan di atas. Yang mana pernyataan yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Tidak setuju? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa tidak? Apa alasannya? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait mengenai setuju atau tidaknya kita terhadap hukuman yang diberikan kepada anak didik kita. Mengenai pendapat saya, Ibu, saya tidak setuju tentang hal tersebut karena kebiasaan menghukum kepada anak itu mungkin saja meninggalkan atau membekas di dalam dirinya itu perasaan yang mungkin nanti ke depannya atau anak sudah besar nanti itu akan terbekas di dalam pikirannya tentang kesalahan-kesalahannya tersebut. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu Samsidah. Jadi kalau kita senantiasa menghukum anak-anak meskipun tujuannya positif, tetapi dapat membunuh karakter siswa. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Pemberian hukuman positif. Jadi bukan kekerasan atau yang membunuh karakter, tetapi kita ingin meningkatkan kedisiplinan anak dengan cara memberikan hal yang positif. Jadi kita setuju di? Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Siapa yang bisa memberi alasannya kenapa setuju? Setuju semua atau ada yang menjawab tidak setuju? Setuju? Bisakah Bapak memberi alasannya kenapa Bapak menjawab setuju? Bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena dengan penghargaan itu karya yang dihasilkan atau prestasi yang anak dapatkan itu dari belajarnya atau dari kerja kerasnya atau latihannya kalau olahraga itu diberikan penghargaan, jadi dia merasa dihargai dengan prestasinya itu. Terima kasih. Iya, luar biasa alasan yang diberikan oleh Pak Ustaz Mustami. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang menjawab tidak setuju? Jadi pada pertanyaan pemantik ini di nomor 3 ini kita mendapatkan banyak persepsi karena penghargaan di sini dalam tanda kutip kalau menurut saya dapat membunuh karakter anak. Kenapa? Kenapa saat ini di kurikulum Merdeka dihilangkan kata peringkat dan itu termasuk penghargaan? Kenapa? Mungkin meraih motivasi dari peserta didik yang lain yang memperoleh nilai yang lebih besar. Iya, lagi-lagi membunuh karakter. Begitu Bapak Ibu. Jadi penghargaan di sisi lain memang meningkatkan motivasi, namun lebih condong membunuh karakter peserta didik. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Iya, silakan. Budaya positif. Jadi
budaya positif di sini artinya adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu sudah tahu ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Berapa? Iya, ada 6. Iya, silakan lanjut. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut pendapat filosofi pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita sebagai seorang pendidik di dalam kelas itu kita harus menuntun, bukan menuntut. Kita harus tahu apa potensi peserta didik kita. Nah, inilah konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif sendiri, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam kesepakatan kelas, yang terakhir yang ketujuh segitiga restitusi. Kita masuk ke bagian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita di sekolah sudah mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, insya Allah anak didik kita akan senang dan menerima pembelajaran dengan baik karena mereka diberi kebebasan. Kita tahu potensinya, jadi kita melakukan pendekatan personal untuk mengetahui bagaimana minat dan potensi anak tersebut, apa maunya. Jadi kita seorang guru menghadapi siswa-siswa di dalam kelas berbagai macam karakter. Jadi kita dituntut untuk mengetahui, misalnya di dalam kelas itu ada 20 anak, kita harus mengetahui karakter dari ke-20 siswa tersebut. Kalau kita ingin siswa kita berhasil dan pembelajaran berpusat pada peserta didik, karena kita sudah tahu, oh ini yang dibutuhkan mereka. Perubahan paradigma. Yang pertama, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Di sini ada berbagai ilusi kontrol pada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada beberapa ilusi di sini, diantaranya yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Ilusi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita, Bapak Ibu. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada kolom stimulus respon, yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana teori kontrolnya? Semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, stimulus respon yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Sebelum kita lanjut, kira-kira adakah di antara Bapak Ibu guru hebat yang bisa memberikan sedikit pengertian apa sih itu disiplin? Ada Bapak Ibu? Kalau dilihat di kehidupan kita sehari-hari, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut pribadi saya, makna disiplin di sini yaitu sesuatu yang dilakukan dari alam sadar tanpa tekanan atau tanpa tekanan atau paksaan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, luar biasa sekali jawabannya Pak Anam. Kalau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, sudah cukup? Iya, sekarang kita lanjut Bu. Disiplin positif. Apa sih itu disiplin? Di sini dikatakan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dimensinya itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Budaya positif kita harus ajarkan kepada siswa sejak dini. Mengapa? Karena budaya positif dapat berfungsi sebagai identitas dan filter mereka
dalam menghadapi zaman sekarang yang identik dengan zaman teknologi. Budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Salah satu bentuk budaya positif di sekolah, tepatnya di kelas, adalah adanya kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sebagai pendidik sudah melaksanakan ini di kelas masing-masing? Ya, kira-kira kapan kesepakatan kelas ini dilakukan? Iya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Blazer itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, dan yang ketiga adalah penguasaan, keempat merasa diterima, dan yang kelima adalah kebebasan. Itu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Siapa-siapa yang merasa manusia, kita pasti butuh kelima ini. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 2 sebenarnya. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar diri, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri. Nah, apa sih arti motivasi itu? Motivasi itu adalah suatu dorongan yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga segala sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan dan semangat dalam diri seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu itu dinamakan motivasi. Sehingga motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri, dan juga bisa datang dari orang lain. Itulah yang saya maksud tadi, motivasi itu ada 2. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada bagannya teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal, jadi untuk mencapainya ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi itu berkaitan dengan motivasi eksternal dari luar yang kelihatan. Nah, kemudian yang selanjutnya motivasi internal. Jadi motivasi internal ini lebih condong kepada tujuan disiplin positif. Karena kalau disiplin positif itu berasal dari dalam, insya Allah kita akan melaksanakannya dengan baik dan lancar dan tulus. Lanjut. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Jadi hukuman, pernyataan yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, apa konsekuensinya? Sesuatu harus terjadi. Yang selanjutnya, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, anak menghargai kedisiplinan. Kemudian yang keempat, paksaan. Itu adalah termasuk hukuman, dan konsekuensinya adalah stimulus tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman yang selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Apa konsekuensinya?
konsep diri yang baik. Hukuman yang selanjutnya adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, yang termasuk hukuman yang terakhir adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau temporer. Nah, setelah kita menyaksikan tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, marilah kita berlatih apakah kita sudah mampu membedakan yang mana itu hukuman atau konsekuensi. Pernyataan yang pertama, ini adalah tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Karena menyakiti, termasuk menyakiti fisik, Dik? Iya. Pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Sama yang pertama, sama-sama menyakiti fisik dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian pernyataan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, betul sekali. Pernyataan selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Yang pernyataan selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Iya, karena itu tidak sampai membekas di dalam jangka waktu yang pendek. Pernyataan selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, itu adalah termasuk hukuman. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Ini adalah lari mengelilingi lapangan. Konsekuensi. Ya, ada yang bisa memberi alasan kenapa pilih konsekuensi. Ada. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini Bu, pada poin terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini saya memilih konsekuensi karena di sini kan kalau konsekuensi itu ada kaitannya. Nah, di sini lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Jadi di sini ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Sedangkan kalau hukuman itu secara misalnya datang terlambat langsung kita suruh push up. Nah, di situ kan tidak ada hubungannya, Bu. Terima kasih. Ya, jawaban yang sangat luar biasa dari Ibu Sunarti. Terima kasih, Bu. Jadi sekarang kita lanjut saja. Lanjut, Bu. Posisi kontrol restitusi. Apakah Bapak Ibu mulai jenuh atau bagaimana? Apakah kita perlu ice breaking? Ya, sebelum kita masuk ke posisi kontrol, kita ice breaking dulu agar kita lebih semangat dalam menyaksikan presentasi kali ini. Cluenya begini. Kalau saya bilang tepuk 1, kalau saya bilang pagi, tepuk 1. Kalau saya bilang siang,
3 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk tapi tidak sampai. Tetapi ada suaranya Dan sudah paham cluenya? Iya. Jadi kita latihan dulu yang secara berurutannya. Oke. Pagi, siang, sore, malam. Ya, luar biasa sekali. Sekarang saya pandu secara angka. Ya. Sore, malam, pagi, siang, malam. Masih ada yang tidak konsentrasi. Ya, satu kali lagi supaya pikiran kita lebih flow. Pagi, sore, malam. Ya, saya kira itu cukup untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita merasa sedikit berbeda ya. Iya, kita rasa bosan kita berkurang. Jadi sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol restitusi. Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi kita itu seorang guru, kita harus memilih yang mana posisi kontrol ini baik untuk kita. Yang kita lakukan selama ini, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima posisi manajer. Jadi sebelum kita lanjut, saya ingin tahu Bapak Ibu, kira-kira kita berada pada posisi di mana selama ini? Ya, silakan Ibu Sunarti. Jujur Bu, selama ini saya terkadang saya berada pada posisi penghukum, posisi teman, ya 1-4. Namun setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ya saya baru mengetahui bahwa posisi yang paling ideal itu adalah posisi manajer. Terima kasih. Iya, luar biasa sekali jawaban dari Ibu Sunarti. Jadi jujur saja, saya pun sebelum kami mengetahui bahwa ini ada posisi paling teratas dan paling bagus diterapkan pada peserta didik dan berpusat pada peserta didik, yang selama ini kebanyakan kita lakukan posisi yang pertama. Jadi saya jujur, posisi penghukum itu paling sering kita lakukan selama ini. Namun untuk mengubah semua itu, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Anak, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab bukan? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Adalah menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, dari video yang sudah kita tampilkan tadi, tentunya kita sudah mengetahui posisi kita yang mana. Namun, seperti yang ditampilkan di video, posisi yang paling ideal adalah posisi manajer. Jadi kita seorang pendidik harus berusaha untuk mencapai posisi tersebut, karena itu adalah paling baik dan berpusat pada peserta didik. Yang mana dalam posisi manajer ini, kita sebagai seorang guru dalam pemecahan masalah, kita hanya memfasilitasi atau mengarahkan anak saja. Dia sendiri yang menemukan apa solusi dari kesalahannya sendiri. Namun dia tidak berkecil hati karena dia sendiri yang menemukan solusinya. Nah, di sini ada beberapa pernyataan tentang posisi kontrol guru. Pernyataan yang pertama, silahkan Bapak Ibu menjawab posisi kontrol yang mana yang cocok dengan pernyataan yang saya bacakan. Yang pertama adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk posisi kontrol yang mana? Yang mana? Iya, penghukum, betul sekali. Pernyataan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Iya, ini adalah posisi teman. Pernyataan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah posisi kontrol. Iya, pemantau. Pernyataan berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, ini adalah posisi manajer. Kemudian pernyataan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah jenis posisi kontrol. Iya, penghukum atau pembuat rasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu? Penghukum. Oke, lanjut. Nah, di sini kita sampai kepada keyakinan kelas. Nah, muncul pertanyaan, keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan sekolah?
Siapa yang Bapak Ibu yang mau menjawab? Apakah keyakinan kelas itu samakah dengan peraturan sekolah? Sama atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Kira-kira apa alasannya? Kalau keyakinannya. Iya, silakan Ibu Samsidah. Terima kasih Bu. Menurut saya kalau keyakinan itu muncul dari peraturan itu muncul dari keyakinan kelas itu sendiri. Iya, silakan kalau ada yang menambahkan. Kalau keyakinan di sekolah pasti akan dipatuhi oleh semua warga yang ada di sekolah, sedangkan keyakinan kelas itu peraturan yang hanya dilakukan pada kelas tertentu saja. Iya, jawaban dari ibu-ibu sangat luar biasa. Namun saya ingin menambahkan sedikit. Jadi menurut saya keyakinan kelas itu tidak sama dengan peraturan sekolah. Mengapa? Keyakinan kelas itu kita bikin di dalam kelas, ibu guru dan peserta didik. Ibu guru hanya memfasilitasi peserta didik. Itulah keyakinan kelas. Namun peraturan sekolah itu lebih condong tidak itu adalah peraturan dibuat oleh pemangku kepentingan. Jadi mungkin itu yang membedakan. Nah, di dalam keyakinan kelas ini nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, apa sih ciri-ciri kesepakatan kelas itu? Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas itu tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, pembuatan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat dan diyakini kembali dari waktu ke waktu. Jadi itu dapat berubah. Nah, ini adalah gambaran dari keyakinan kelas. Kalau peraturan bunyinya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Namun kalau keyakinan kelas lafaznya tanggung jawab. Kemudian yang kedua, termasuk peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau kita cantumkan dalam keyakinan kelas, kita cantumkan di situ menghormati orang lain. Nah, kemudian yang kata-kata peraturan, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau kita cantumkan di keyakinan kelas, menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, peraturan selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Kemudian selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Apa redaksi keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain, bersabar. Peraturan lapas dari peraturan selanjutnya adalah gunakan masker. Lapas dari keyakinan kelas? Kesehatan dan keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kalau peraturan itu lebih condong kepada kalimat positif, lebih banyak kata jangannya. Kalau kita perhatikan di keyakinan kelas, kita rubah kalimat yang mengarah ke kalimat positif jangan, kita mengubah ke perkataan positif, lebih positif. Jadi tidak ada kata jangannya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, ini adalah
Salah satu cara pemecahan masalah yang kita hadapi di lingkungan sekolah untuk membentuk karakter peserta didik yang lebih kuat dan lebih baik. Restitusi itu sendiri artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri dari segitiga restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak merasa terasingkan. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa?
Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4.
mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, dengan berakhirnya video tentang segitiga restitusi tadi, maka berakhir pula lah presentasi mengenai budaya positif, diseminasi budaya positif dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan tadi dari awal itu dapat memberi pembelajaran utamanya bagi saya dan bagi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan materi yang dibawakan oleh Ibu calon guru penggerak. Acara selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada hal yang ingin dipertanyakan atau ada mungkin hal yang bisa ditambahkan dari pemaparan Ibu Muhajirah tadi. Kepada Bapak Ibu kami persilakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bukan ingin menyanggah, tapi saya sangat ingin berterima kasih kepada pemateri atas materi yang telah diberikan, karena di materi ini saya selaku pendidik baru mengetahui banyak mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan masalah jika kita dihadapkan
dihadapkan suatu masalah yang ada di dalam kelas. Kemudian di materi ini juga kita bisa mengetahui bahwa posisi kontrol apa sebenarnya yang telah kita lakukan di dalam kelas, di dalam menghadapi anak murid kita. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita seorang guru untuk meningkatkan kembali kompetensi tentang budaya positif agar apa yang telah kita pelajari hari ini dapat meningkat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Hasmaindah, dan adapun tadi semacam motivasinya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kompetensi kita untuk menerapkan budaya positif. Jadi salah satu caranya adalah melalui pelatihan-pelatihan, workshop baik daring maupun luring, dan lebih utama di lingkungan kita sendiri, yaitu dalam komunitas belajar kita. Jadi kita sharing tidak harus menggunakan jaringan atau online. Misalnya kalau kita sudah menghadapi peserta didik kita di kelas, kita istirahat di kantor, itu juga termasuk sharing atau sudah termasuk komunitas belajar. Jadi disitulah kita dapat mengembangkan kompetensi kita dengan cara bertukar pikiran dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, apalagi dengan pemangku kepentingan seperti kepala sekolah. Terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tidak ada lagi, ya kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu menutup acara kita dengan sama-sama melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.